Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hovifa pada materi sistem reproduksi. Oke ya. Apa sih sistem reproduksi itu? Tidak lain adalah sistem yang menghasilkan gamet. Gamet jantan berupa sperma, gamet betina berupa ovum. Apa tujuannya? Supaya menghasilkan makhluk hidup atau keturunan berikutnya. Nah, kita mulai dari sistem reproduksi pada laki-laki. Ya. Ada organ reproduksi dalam, ada organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam adalah testis, di dalamnya ada tubulus seminivirus, selanjutnya ada saluran pengeluaran, dimulai dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Selanjutnya ada 3 kelenjar yang menghasilkan suatu cairan. Yang pertama, vesikula seminalis, kelenjar prostat, sama kelenjar koper atau bulbu uretra. Yang organ reproduksi luar ini sama ini, ya. Selanjutnya bagaimana di dalam gambarnya? Amati yang sebelah kanan. Testis ada 2. Ya, testisnya ada 2. Setelah itu bagian yang selanjutnya adalah epididymis. Setelah itu lurus, ini adalah vas deferens. Dari vas deferens maka masuklah ke vesikula seminalis. Setelah itu keluarlah ke uretra. Jadi uretra ini adalah saluran untuk air kencing dan juga saluran untuk sperma. Tapi ada kontrol yang bagus. Kalau kita kencing berarti kita tidak akan mengeluarkan sperma. Kalau mengeluarkan sperma berarti kita tidak akan mengeluarkan kencing. Dan ini yang disebut uretra, itu disebut organ urogenetalis. Uro itu karena sebagai lewatnya urin, genetalis karena sebagai lewatnya alat kelamin jantan, yaitu sperma. Oke. Selanjutnya, mana yang kelenjar? 3 kelenjarnya diperhatikan. Yang kelenjar dekat dengan kantung kemih itu adalah kelenjar vesikula seminalis. Setelah itu dekat dengan prostat adalah kelenjar prostat. Di bawahnya baru kelenjar bulbu uretra. Apa fungsinya? Diperhatikan ini. Testis adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon. Di dalamnya ada bentukan yang membentuk tubulus seminivirus. Jadi saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sperma. Di dalamnya ada sel Sertoli. Sel Sertoli ini menghasilkan hormon estrogen dan memberi nutrisi pada sperma. Merangsang spermiase, perubahan bentuk sperma. Dari yang tidak punya ekor menjadi punya ekor. Sama sel Leydig. Sel Leydig itu sel diantaranya. Jadi di dalam testis ada 3 sel. Sel sperma ada di dalam tubulus seminivirus. Ada juga sel Sertoli, ada juga sel Leydig.
Kemudian epididymis adalah untuk menyimpan sperma sementara. Dilanjutkan dengan vas deferens untuk menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Ini tadi. Ini. Nempel di kantong kemih. Ya. Ya, di situ ada kelenjar vesikula seminalis. Selanjutnya disalurkan ke saluran ejakulasi. Baru setelah itu uretra. Nah, ini gambarnya. Dimulai dari testis, epididymis, setelah itu vas deferens, dari vas deferens ke saluran apa? Saluran ini loh, vesikula seminalis yang A. Ini vesikula seminalis. Setelah itu langsung ke saluran ejakulasi. Nomor 5. Di saluran ejakulasi, setelah itu ke nomor berapa? 6. Uretra. Saluran ejakulasi diperhatikan dulu ya nanti. Oke, ini keterangannya. Bagian luar ada skrotum. Di dalamnya mengandung 2 otot. Otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos ini otot polos yang bisa mengkerut dan mengendurkan skrotum. Sedangkan otot kremaster adalah otot lurik yang mengatur suhu testis. Jadi suhu di tubulus seminivirus harus lebih hangat daripada di luar testis karena untuk menjaga suhu dari sperma. Oke, sudah tidak akan saya bahas karena tidak akan dikeluarkan. Ini adalah potongan melintang. Ini uretranya. Kemudian di sini ada corpus cavernosus, sehingga ini tidak akan ditanyakan untuk organ luarnya. Selanjutnya, di tubulus saluran yang berlekok-lekok tadi, di dalam testis, ini diperhatikan, ada saluran yang berlekok-lekok namanya tubulus seminivirus. Di tubulus seminivirus ini, posisi sperma yang matang berada di bagian tengah. Jadi perkembangannya dari tepi. Dimulai dari apa? Cikal bakal sperma. Ini sudah kita bahas pada bab pembelahan sel. Sehingga saya tidak akan bahas lagi. Spermatogonium akan berubah menjadi apa? Spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Mengalami meiosis 2 akan jadi spermatid. Kemudian sampai spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Ini sudah ada pada bab pembelahan sel. Mana cikal bakal sperma yang lebih muda? Yang lebih muda ini letaknya berada di bagian tepi. Jadi kalau soal itu berubah gambar, alangkah baiknya kamu ngerti. Yang tengah ini adalah sel-sel yang sudah matang. Oke. Ini sama. Ini juga sama. Sekarang struktur sperma. Diperhatikan, bagian kepala disebut akrosom. Mengandung enzim hyaluronidase, protease, dan antifertilizin. Berfungsi untuk apa? Menembus ovum. Karena ovum nanti akan dibahas, ada berapa lapis pelindungnya.
Yang kedua ada nukleus mengandung materi genetik. Ingat haploid karena sperma juga haploid, ovum juga haploid. Yang ketiga leher. Ini mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan. Jadi sperma itu bergerak menemui ovum. Setelah itu ekor disebut alat gerak untuk berenang untuk sampai pada sel telur. Bebas. Sekarang hormon pada laki-laki ada 4 hormon. 1. FSH yang dihasilkan hipofisis anterior. Berfungsi untuk apa? Menstimulasi atau merangsang pembentukan sperma pada tubulus seminivirus dan sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua, hormon interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Dihasilkan juga oleh hipofisis anterior, berfungsi merangsang sel ledik untuk menghasilkan testosteron. Yang ketiga, estrogen dihasilkan sel Sertoli untuk merangsang spermiasi. Yang keempat, testosteron atau androgen dihasilkan oleh sel ledik, berfungsi menghasilkan ciri-ciri kelamin sekunder dan mengatur spermatogenesis dan spermiosis. Spermiasi. Diperhatikan ini. Ini kuncinya.